Bab 2247. Di dunia ini, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dipahami orang biasa. Di masa lalu, orang akan menganggap adanya keberadaan gaib, dan menjelaskan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka mengaitkannya dengan keberadaan yang tidak diketahui, tapi tak bisa menjelaskan keberadaan itu secara nyata. Bahkan beberapa bulan yang lalu, Grey Z tidak percaya. Dia sangat percaya bahwa dunia ini rumit, tetapi apapun dapat dijelaskan dari sudut pandang ilmiah. Tetapi sekarang, ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains sama sekali. Belum lagi hal-hal lain, munculnya buku tinju super ini sangat tidak ilmiah. Tekstur buku tinju itu istimewa. Dia meminta Profesor Lu untuk mempelajarinya dan menemukan bahwa itu bukan tekstur yang umum. Bahkan mencari di seluruh dunia tidak menemukan yang serupa. Dan perbedaan dimensi ruang yang ditunjukkan oleh tinju ini bahkan lebih luar biasa, seolah-olah itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam novel-novel fiksi ilmiah. Kolam umur panjang benar-benar ada. Grey Z tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya. Ya. Ekspresi di wajah anak laki-laki tua yang nakal itu serius, dan sepertinya tidak bohong sama sekali. Selama kamu minum air di kolam umur panjang, kamu benar-benar bisa hidup selamanya, dan air itu adalah obat ajaib. Obat yang ajaib. Kedengarannya misterius. Tetapi Grey Z tidak berani langsung mengatakan bahwa ini palsu. Hal-hal yang dia alami selama ini tampaknya bagi banyak orang seperti mimpi, tetapi itu nyata. Sains juga tidak bisa menjelaskannya. Bisakah orang mati diselamatkan? Grey Z menatap bocah tua nakal itu, bertanya-tanya apakah yang dia katakan itu benar atau dilebih-lebihkan. Orang mati bisa diselamatkan. Jawab bocah tua nakal. Orang yang sudah lama mati bisa diselamatkan. Grey Z tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, ekspresi wajahnya menjadi sedikit berbeda. Dia menatap bocah tua nakal itu, ada jejak keinginan di matanya. Selama organ dalam tidak membusuk, dia bisa hidup. Bocah tua nakal itu berkata, menurut rumor, kamu hanya perlu meletakkan tubuh di kolam umur panjang untuk pemanasan, dan pada waktunya, bisa hidup kembali. Kalau tidak, menurutmu bajingan itu untuk apa mencari kolam itu? Dia hanya ingin menyelamatkan wanitanya sendiri. Bajingan di mulutnya adalah Master Caplang. Menyelamatkan wanitanya. Grey Z sedikit mengernyit, dan sepertinya wanita Master Caplang adalah yang ada di peti mati tembaga di wilayah utara. Tanpa diduga, pria ini masih tergila-gila. Apakah kamu pikir dia orang baik? Bocah tua nakal itu mencibir. Melihat ekspresi Grey Z, dia tahu apa yang dipikirkan Grey Z. Untuk wanitamu sendiri, kamu bisa melawan semua orang di dunia. Bagi yang lain, ini tentu bukan orang yang baik, tetapi untuk wanita itu, ini pasti pria yang baik. Wah, hati manusia adalah yang paling rumit. Saya tidak berani mengatakan apa-apa tentang itu, tapi bajingan itu jelas bukan orang baik. Dengus bocah tua nakal itu. Menurut saya, bahkan meski dia ingin menyelamatkan wanita itu, dia pasti punya motif tersembunyi. Kenapa kamu berkata begitu? Tanya Grey Z. Setidaknya dari sudut pandang seorang wanita, Master Caplang masih penuh kasih sayang dan bertindak benar. Tidak perlu dijelaskan, dia orang seperti itu. Bocah tua nakal itu melambaikan tangannya, lebih malas untuk mengatakan, tidak ada penjelasan lagi. Terutama ketika datang ke Master Caplang, dia tidak tertarik sama sekali. Jika bukan karena ingin membunuhnya, dia tidak akan repot-repot untuk bangun dan terus berbaring di peti mati merasa nyaman. Setidaknya, dia bisa hidup lebih lama.
Grey Z tahu temperamen bocah tua nakal itu dan tidak bertanya lagi, tetapi ada begitu banyak hal yang terdengar seperti fantasi. Kolam umur panjang itu benar-benar dapat menghidupkan kembali orang. Memikirkannya saja, dia merasa luar biasa. Ini benar-benar bertentangan dengan hukum alam, tetapi selama periode waktu ini, dia telah melihat hal-hal seperti ini. "Siapa yang ingin kamu selamatkan?" tanya bocah tua nakal itu tiba-tiba. Grey Z terkejut. "Guruku." Setelah dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi, karena bocah lelaki tua itu berkata bahwa dia membutuhkan tubuh yang tidak membusuk agar memiliki kesempatan diselamatkan. Gurunya sekarang hanya memiliki abu, dan tidak ada kesempatan sama sekali. Tidak ada kesempatan. Dia sedikit sedih. Bab 2248. Nama Sang Putri. Dunia ini tidak kekal, dan beberapa orang kehilangannya jika mereka kehilangannya, dan mereka tidak akan kembali lagi. Grey Z menarik napas dalam-dalam. "Bagaimana denganmu? Tidakkah kamu ingin menemukan kolam umur panjang?" Aku tidak ingin menemukannya. Aku hidup sekarang, aku hanya ingin membunuh bajingan itu dan balas dendam karena menjebakku. Kalau tidak, aku sudah bunuh diri. Dunia ini sangat membosankan, sangat membosankan. Bocah tua nakal itu menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak memperhatikan hidup dan mati. Tampaknya tak ada perbedaan besar antara hidup dan mati. Tapi sekarang, aku ingin hidup. Grey Z meliriknya. "Karena aku punya murid." Bocah tua nakal itu membelah mulutnya dan tersenyum. "Putrimu bernasib sama denganku. Aku menerima murid ini karena takdir. Karena kamu tidak melatihnya, maka aku tidak bisa mati." Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, "Saya memiliki kemampuan untuk diwariskan. Bajingan itu menghancurkan peti mati saya juga merupakan hal yang baik, kalau tidak saya pasti akan membawa semua kemampuan ini ke dalam peti mati, bukankah itu sia-sia?" Grey Z sedikit geli. Seorang bocah lelaki tua yang nakal, benar-benar seorang bocah lelaki tua yang nakal, dan ide-idenya selalu berbeda dari orang-orang biasa. Dia tidak tertarik pada hidup dan mati, tetapi dia harus melakukannya meski dia menolak untuk menerimanya. Bahkan meski dia merangkak keluar dari peti mati, dia harus membalas dendam. Ini benar-benar temperamen yang galak. Ide saya saat ini adalah melatih murid ini dengan baik dan mengajarinya semua kemampuan saya. Bocah tua nakal itu sangat menantikannya. Grey Z tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa kecil. Putrinya baru saja lahir dan belum ada satu purnama. Bagaimana dia bisa belajar seni bela diri? Terlebih lagi, dia agak enggan. Gadis yang belajar seni bela diri pasti akan menderita terlalu banyak, jadi bagaimana dia bisa rela? Adapun kolam panjang umur, kata bocah tua nakal itu dengan acuh tak acuh. "Pergi dan temukan saja. Air di dalamnya memiliki efek magis. Menggunakannya untuk mencuci otot dan sumsum anak-anak pasti akan memberi muridku masa depan yang lebih baik." Pikirannya penuh dengan muridnya sendiri, bahkan meski murid itu masih tidur di kamar saat ini. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki seorang guru. Bajingan itu berusaha keras untuk memasukkanmu ke dalam air untuk membantunya menemukan kolam umur panjang. Kamu bisa pergi dan menemukannya. Lanjut bocah tua nakal itu. Untuk muridku, itu bagus. Dia tidak suka dipaksa melakukan sesuatu, tapi sekarang dalam pikirkannya, menemukan kolam umur panjang bukanlah hal yang buruk,
sehingga dia bisa hidup untuk waktu yang sangat lama, dan melindungi muridnya dengan senang. Pikiran bocah tua nakal itu sangat sederhana, dia terlihat seperti anak kecil. Tapi Grey Z tidak terlalu memikirkan kolam itu. Dia tidak pernah mengharapkan umur panjang. Dia menjalani kehidupan yang penuh dan mengalami segala macam hal. Itu cukup sempurna. Tidak perlu hidup selama itu. Istri, keluarga dan teman-teman semuanya menjadi tua dan mati. Bukankah itu terlalu sepi? Mengapa orang ingin hidup begitu lama? Grey Z tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya masih berpikir bahwa mengikuti hukum alam, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian adalah keadaan normal, dan itulah yang harus diterima orang. Melanggar hukum alam sama sekali tidak ada artinya. Tumbuh bersama, tua bersama, inilah hidup. Bocah tua nakal itu memandang Grey Z seperti monster. Tampaknya Grey Z adalah seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari 100 tahun, belum lagi pemikiran tua dan bertele-tele, dan beberapa otaknya tidak jernih. Dia bangun, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Grey Z, tidak masalah apakah dia bisa menemukan kolam umur panjang. Bagaimanapun, dia telah menemukan kesenangannya sendiri sekarang. Ketika murid itu sedikit lebih besar, dapat berbicara dan berjalan, dan dia kemudian mengajarinya dengan baik. Bocah tua nakal itu selalu merasa bahwa putri Grey Z memiliki takdir bersamanya. Mungkin, baginya, ini juga merupakan peluang. Ngomong-ngomong, siapa nama muridku? Bocah tua nakal itu berjalan beberapa langkah, lalu berbalik. Pilih nama yang bagus. Grey Z tersenyum. Dia belum memberinya nama. Tepat ketika dia akan berbicara, bocah tua nakal itu sedikit mengerang. Panggil saja Ayudhya.